Halo guys, gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Anyway, buat yang belum kenal, kenalin dulu nama aku Cherry. Dan di channel ini kita akan sama-sama ngebahas tentang money, finance, dan investment. So, buat kalian yang suka bahasan tentang ketiga hal tadi, langsung aja klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Dan aktifin juga lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya ya. Di video-video sebelumnya kita udah berapa kali bahas tentang P2P lending dan bahas tentang digital banking. Nah sekarang aku mau balik lagi bahas tentang reksadana. Ngomongin tentang reksadana, ada satu reksadana yang biasanya bikin kalian deg-degan nih. Kenapa tuh deg-degannya? Karena reksadana ini bisa juga disebut sebagai high risk high gain. Ya mungkin kalian udah bisa nebak ya. Jadi nama reksadananya adalah reksadana saham, dan reksadana saham ini sering disebut sebagai salah satu reksadana yang punya fluktuasi harga yang lumayan cepat dan tinggi nih guys. Di video kali ini guys, aku mau bahas beberapa hal yang bisa kita lakuin kalau misalnya reksadana saham lagi turun atau lagi merah nih. Kira-kira apa aja? Stay tune terus di video kali ini ya. Mungkin saat ini investasi reksadana saham kamu lagi turun atau lagi rugi, dan ini bikin pikiran kamu nggak tenang. Apalagi kalau misalnya yang newbie ya, baru coba-coba nih terjun ke dunia reksadana, terus beli reksadana saham, dan reksadana saham yang merah, itu pasti bikin tidur juga nggak tenang, makan juga nggak tenang. Ya sebenarnya kalau misalnya semuanya nggak tenang itu artinya sebenarnya kamu nggak cocok sih untuk beli reksadana saham, karena artinya kan profil resiko kamu nggak sesuai ya. Kalau misalnya profil resikonya sesuai, sebenarnya kan yang untuk orang-orang agresif pasti cocok-cocok aja nih. Kalau misalnya lagi merah, ya mereka malah tenang-tenang aja. Malahan mereka top up nih untuk beli lagi di bawah, supaya nanti pas naik, ya mereka bakal keangkat juga harga rata-ratanya. Mengingat tujuan investor adalah mencari keuntungan, tentunya keadaan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh investor. Dan apa aja yang bisa kita lakuin? 1. Beli lagi atau top up lagi. Reksadana saham sebagai reksadana yang memang memiliki fluktuasi yang cukup tinggi, sering banget mengalami pasang ataupun surut. Namun, kalau menurut para pakar ya, hal ini justru bagus karena pada saat reksadana saham tersebut turun, kita tuh bisa membeli lagi atau top up lagi di reksadana saham tersebut, sehingga kita mendapatkan harga yang lebih murah atau harga diskon. Dengan kata lain, kamu bisa memperoleh unit reksadana dengan harga yang lebih murah. Memang beresiko, tapi dengan memilih reksadana saham yang terbaik dengan manajer investasi yang kredibel, membeli atau top up reksadana saham dalam portofolio bisa jadi opsi yang paling terbaik ketika kamu memiliki tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, lakukan switch reksadana. Kalau kamu tipe investor yang benar-benar galau banget nih, pas reksadana saham kamu turun atau merah, kamu bisa melakukan yang namanya switching reksadana. Misalnya nih, reksadana saham kamu di portofolio kamu sedang turun, dan ketika kamu cek untuk pasar uang dan obligasi kamu sedang baik-baik aja, ya kamu bisa switch ke dua reksadana tersebut. Misalnya dari reksadana saham, kamu switch ke reksadana pasar uang dan obligasi. Jadi kamu bisa switch reksadana saham kamu ke reksadana lainnya yang tingkat resikonya lebih rendah, seperti reksadana pasar uang ataupun obligasi. Namun ingat, kalau kamu switching reksadana kamu di Bibit, switching reksadana itu hanya bisa dilakukan untuk manajer investasi yang sama ya. Contohnya kayak reksadana saham Sukor Invest, kamu bisa switching ke reksadana pasar uang ataupun obligasi yang Sukor Invest juga. Ketiga yang bisa kamu lakukan adalah wait and see. Jadi ya udah, kita tunggu aja dan sambil lihat keadaannya juga. Pada akhirnya, instrumen apapun yang mengalami penurunan biasanya akan naik kembali. Itu kata-kata dari Warren Buffett ya guys. Dan Warren Buffett itu merupakan salah satu investor terkaya yang ada di dunia ini. Dan kalau misalnya kita melihat dari histori IHSG di Indonesia, memang biasanya setelah ada penurunan itu pasti nanti akan ada kenaikan. Walaupun memang ya secara perlahan-lahan ya pastinya. Kalau misalnya kita mau lihat contohnya, waktu itu ada COVID di Maret dan April 2020, itu memang IHSG drop banget, jatuh banget guys. Ini kalian bisa lihat datanya di sini. Tapi setelah bulan Maret dan April itu memang perlahan-lahan mulai naik lagi guys. Ya jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi ya kalian bisa wait and see juga untuk pilihan ketiga ya.
Tips lainnya guys yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama yang pastinya tetap tenang dan terus pantau untuk melihat tren pergerakan harga. Yang kedua, kamu bisa lakukan analisa teknis dan fundamental pada aset kamu karena ini akan membantu kamu dalam mengambil keputusan yang tepat pastinya. Dan yang ketiga, jika kamu ingin mengambil keputusan, pastikan kamu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan yang matang dan disesuaikan juga ya dengan situasi, kondisi, dan juga dengan tujuan investasi dan profil resiko kamu pastinya. Jadi semuanya pastinya tergantung kepada situasi dan kondisi kamu ya. Nah sekarang aku mau tahu nih dari kalian, kalau misalnya kalian portonya lagi merah, kira-kira kalian tuh biasanya gimana sih tipsnya guys? Ada tips khusus nggak nih? Atau kalian biasanya cuman wait and see aja, didiemin aja, dan tunggu aja nanti ke depannya? Atau gimana? Coba yuk tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa juga guys buat subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya ya. Oke, thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys!